Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 252 adegan berdarah. Asteris catatan penerjemah, judulnya sudah menjelaskan. Ada banyak adegan berdarah di bab ini. Hindari bab ini jika Anda tidak suka bacaan seperti itu gelombang. Kedua lelaki itu tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi dan mereka segera tersadar kembali untuk berlari mengejar. Membantai dokter hantu. Kepala keluarga Liu ini terlalu berani. Apakah dia tidak takut tuan mereka akan memusnahkan seluruh klannya? Karena kecepatan gerak tuan mereka sangat cepat, tidak ada tanda-tanda kehadirannya dalam sekejap mata. Oleh karena itu, Grey Wolf membuka mulutnya untuk bertanya, Shadow One, mengapa Ghost Doctor berlari ke Fame Cloud Love? Apakah kau tahu apa yang terjadi antara dia dan tuan kita? Mengapa dia pergi ke Fame Cloud Love, saya tidak tahu. Yang saya tahu, anak itu, Ghost Doctor, benar-benar terlalu berani dan nekat. Dia benar-benar menggali harta karun yang sangat besar dari Lord dan kemudian berhasil lolos. Saya menduga bahwa identitas Lord telah diketahui oleh anak itu. Apa? Menggali hasil tangkapan yang sangat besar dari tuan kita. Grey Wolf berseru kaget, tidak heran wajah tuan hampir bau busuk sampai ke langit. Jadi dia ditipu oleh dokter hantu. Shadow One meratap dengan keterkejutan yang sama, benar sekali. Aku tidak bisa tidak angkat topi untuk anak itu. Dialah satu-satunya orang yang masih mampu hidup untuk melompat kemana-mana setelah berkali-kali memanfaatkan Lord. Aku benar-benar tidak tahu dari mana keajaiban aneh ini muncul, tetapi kemampuannya untuk bertahan hidup benar-benar kuat. Tepat saat penguasa neraka, Shadow One, dan Grey Wolf sedang bergegas menuju Fame Cloud Love, tepat di depan pintu utama Fame Cloud Love, atmosfer menjadi semakin berat dan tampaknya mulai membeku. Wajah semua orang di sana berubah menjadi jelek setelah mendengar jawaban dan sikap malu-malu pemuda berpakaian merah itu ketika dia mengucapkan kata-kata yang sangat sugestif dan tidak tahu malu itu. Tentu saja, kecuali satu orang. Dokter hantu, yang memakai topeng menjadi sangat bersemangat mendengar kata-kata Feng Jiu dan ketika dia melihat senyum menggoda yang tersungging di ujung mulut pemuda itu dan pada wajah tampannya yang tanpa celah, dia tanpa sadar melangkah maju untuk datang tepat di depan pemuda itu, tatapannya yang tak tergoyahkan dipenuhi dengan kegembiraan yang murni dan terang-terangan saat dia melihat pemuda itu. Tingkah laku pemuda yang menawan itu membuat jantungnya berdebar kencang dan panas, gelombang hangat membuncah di dadanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya ke arah pinggul pemuda itu dalam sebuah pelukan. Karena kau bersedia. ARRRGH. Dia bahkan belum menyelesaikan kata-katanya ketika suara lolongan yang tiba-tiba dan menyedihkan muncul di tempatnya. Suaranya melengking dan melengking, yang langsung menembus ketenangan di udara, memecah keheningan, mencapai telinga semua orang di sana dengan keras dan jelas, yang juga membangunkan kerumunan yang tercengang dengan keterkejutan. Wah. Teriakan, keterkejutan, dan keterkejutan langsung meledak di mana-mana. Situasi berubah sedikit kacau, beberapa di antara mereka bahkan menutupkan tangan ke mulut karena gemetar dan menggigil. Semua orang menatap pemandangan yang kejam dan haus darah itu ketika darah menetes. Hawa dingin mengalir melalui mereka yang menyebabkan mereka mundur beberapa langkah, diliputi teror ketika mereka menatap dengan takut ke arah pemuda jahat dengan ekspresi menyeramkan yang memesona di wajahnya. Sudah kubilang jangan menatapku dengan mata seperti itu atau aku bisa jadi mudah tersinggung tapi kau tidak percaya padaku. Pemuda tampan yang berdiri menghadap angin itu memiliki sikap yang sangat memikat namun dingin, aura pembunuh yang haus darah terpancar dari tubuhnya. Namun, kata-kata yang diucapkannya terdengar sangat tidak berdaya dan polos. Namun yang membuat semua orang ketakutan saat itu bukanlah aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya, melainkan jarinya yang berlumuran darah. Mata semua orang tertuju pada pemuda berpakaian merah dan dokter hantu selama ini. Oleh karena itu, mereka juga melihat pemuda berpakaian merah itu mencopot topeng dokter hantu sebelum dia langsung mencungkil mata dokter hantu sepenuhnya dan melemparkannya ke tanah. Dia benar-benar mencungkil mata Ghost Doctor. Tindakan yang biadab dan sangat kejam itu dan fakta bahwa kejadiannya begitu tiba-tiba sehingga tak seorang pun mampu menghentikannya tepat waktu membuat semua orang gemetar dan gemetar saat mereka dibuat menyaksikan kejadian berdarah dan kejam yang terjadi tepat di depan mata mereka. ARRGH. Mataku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Dokter hantu itu mencengkeram kedua matanya yang mengeluarkan darah sambil berteriak, dan ketika dia menurunkan tangannya, orang-orang tidak dapat menahan diri dan mulai muntah-muntah.